Bismillah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal islam wa adkhalana bis syariati nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Amma ba'd, para pemirsa yang budiman, pemirsa Muzawin Channel, kita bertemu lagi seolah-olah kita bertemu di udara gitu. Itu foto dari dalam pesawat nih, di atas awan ya. Kita ingin bicara berkaitan dengan tawakal. Tawakal itu apa ya? Menyerahkan hati, menyerahkan perkara hati, menyerahkan urusan hati kepada Allah. Itu tawakal. Hati yang menyerah, hati yang secara penuh, secara bulat-bulat menyerahkan diri kepada Allah. Tawakal itu Allah. Tawakal kepada Allah. Namun berkaitan dengan tawakal itu, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh ketika mengendarai onta dan berhenti. Ontanya ya diikat. Dan selanjutnya tentu serahkan kepada Allah. Nah, ini sebagai pelajaran bahwa yang namanya tawakal itu bukannya seperti yang sering diduga oleh orang-orang, diprasangkakan lalu tidak berikhtiar, tidak berusaha. Tidak demikian. Jadi yang namanya tawakal kepada Allah itu perintah-perintah atau hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan yang zahir ya dijalankan. Nah, kemudian yang batin, batiniahnya kita pasrah, kita serahkan kepada Allah. Langit bumi seisinya milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsar. Milik Allah. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan apa-apa yang ada di dalamnya, termasuk di dalam bumi. Lahu ma bis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsar. Wa inda jar bil kauli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Kalau kita ini mengucapkan ya, secara jelas diucapkan, ketahuilah Allah itu mengetahui yang ada di dalam hati yang disembunyikan, yang sangat disembunyikan di dalam diri. Allah mengetahui. La ilaha illahu lahul asmaul husna. Tiada Tuhan selain Dia yang memiliki asmaul husna. Nah, kita diharapkan untuk tawakal. Ya tentu saja kalau kita naik sepeda motor ya dikunci, parkir. Lalu kita diselamati ya pasrah saja kepada Allah. Kita sudah berusaha, ya sudah menitipkan, sudah di tempat parkir yang baik, lalu kita serahkan seluruhnya pada Allah. Jadi berusaha dulu semaksimal mungkin, baru kita pasrah kepada Allah.
pasrah pada Allah berkaitan dengan menyerahkan hati, menyerahkan perkara hati, menyerahkan urusan hati kepada Allah. Hati berarti diri kita, ya kita pasrahkan kepada Allah. Nah, mari kita tentu saja secara lahir batin berusaha untuk ya bertawakal kepada Allah. Ya, tentu saja kalau kita sakit, kita berobat, ya kita mencari obat. Ya, bisa ke dokter, bisa ke apotek mencari obat atau herbal-herbal, ya berusaha semaksimal mungkin. Lalu hasilnya adalah terserah kepada Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, Allah berkuasa atas segala sesuatu dan terserah Allah, ya. Apa yang akan diberikan kepada seseorang kepada kita itu terserah Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, semuanya berkaitan dengan tawakal itu banyak sekali disebutkan di Al-Quran. Ya, misalnya di surat An-Nahl ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakal itu ada kaitannya dengan sabar, sabar ada kaitannya dengan tawakal. Kita harus bersabar. Ya. Dengan kesabaran kita itu, ya, terbiasa bersabar, kita bertawakal. Tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Dengan biasa bertawakal itu muncul kita itu menjadi semoga menjadi orang-orang yang sabar. Tuh. Nah, karena itu semoga Allah senantiasa menolong orang-orang yang bertawakal. Pemeliharaan dari Allah kepada kita karena kita tawakal. Dan sebaliknya, tawakal itu ya, tawakal kepada pemeliharaan. Pemeliharaan itu perlindungan apa saja. Kita punya harta benda diberi oleh Allah. Lalu bagaimana untuk menjaganya? Ya kita tawakal saja kepada Allah. Serahkan diri kita kepada Allah. Bahkan kadang-kadang ada doa, wa fa'idhu amri ilallah. Inna wa basirun bil ibad. Saya serahkan urusan saya secara penuh, secara bulat-bulat kepada Allah. Allah yang melihat segala sesuatu dari perkara kita. Nah, itu antara lain kalau kita ini tawakal. Tentu saja masih banyak hal yang bisa kita pelajari dari berbagai hal yang berkaitan dengan tawakal itu. Namun secara singkat, ya marilah kita berikhtiar, berupaya untuk menjadi orang-orang yang tawakal kepada Allah, pasrah diri. Dengan ucapan-ucapan, kadang-kadang ucapannya dengan ucapan hasbi Allah, cukuplah Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya kadang pakai hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau untuk sendiri hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu ungkapan dari tawakal kepada Allah. Pasrah diri kepada Allah. Antara lain. Ya, semoga kita bisa memilih ucapan-ucapan yang mencirikan, mengkarakteristikkan sebagai ucapan yang dari hati, yaitu tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Semoga Allah meridhoi hidup kita, sangat penting hidup kita diridhoi Allah, sehingga kita bisa di akhir hayat ya kita ridho dan Allah ridho.
Ya ayatul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Saya ulangi ya. Ulangi penjelasannya tentang kita ridho. Kita kembali kepada Allah dengan ridho, lagi diridhoi. Nah, untuk mencapai hal-hal macam itu, kita juga belajar dari hal-hal yang sebagian-bagian, yaitu misalnya kita belajar tawakal, belajar sabar, belajar tawakal. Nah, nanti eh, dengan tawakal itu kita semoga menjadi orang yang bertakwa, yang diridhoi oleh Allah. Allahumma amin. Bapak, Ibu, Mbak, Mas, adik-adik semuanya, silahkan nanti ditanyakan kepada para kiai, para ulama yang lebih ahli, yang banyak ilmunya, yang melebihi daripada kita semua ini, yang arif billah, yang soleh atau solihah, yang berakhlak mulia. Semoga mendapat barokah. Kalau ada salah saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya sharing saja untuk perenungan. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.